kita bakal membahas tentang topik yang menyentuh banget, yaitu keperawatan paliatif dan nilai Islami. Nah, di sini sudah ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Reva sebagai host, dan Kak Dia sebagai perawat senior, dan Kakak Debbie sebagai mahasiswa keperawatan, Halo, Debbie. dan Kakak Angel sebagai mahasiswa yang sering mengikuti kajian Islami. Halo semuanya. Halo semuanya. Hai. Langsung aja nih Kak. Bisa dijelasin dulu nggak apa sih sebenarnya perawatan paliatif itu? Tentu Reva, keperawatan paliatif itu bentuk pelayanan yang bukan berfokus untuk menyembuhkan pasien saja, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Contohnya untuk pasien yang punya penyakit kronis, terminal, atau pasien yang tidak bisa disembuhkan lagi. Tujuannya untuk meningkatkan rasa semangatnya pasien, atau supaya pasien itu merasa nyaman, tenang, dan bisa menjalani sisa hidupnya dengan martabat. Berarti bukan pasnya ditinggal ya Kak? Kadang orang-orang itu mikirnya kalau udah paliatif ya udah pasrah gitu aja. Nah itu dia yang sering menjadi salah paham. Justru dalam keperawatan paliatif itu pasien tetap dirawat secara psikologis, fisik, sosial, dan spiritual. Kita hadir itu untuk menemani pasien, bukan bikin pasien itu menyerah gitu. Kalau dari sisi Islam sendiri gimana Kak Angel? Kan Kakak sering banget nih hadir dalam kajian-kajian Islam kayak soal menahan dan sabar gitu. Iya benar Kak, dalam Islam itu sakit sebenarnya sebagai ujian sekaligus penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menerima rasa sakit ataupun kesedihan, kesusahan kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Karena jadi dalam perawatan paliatif, nilai sabar, ikhlas, dan tawakal itu penting banget. Pasien diajak buat tetap tenang dan dekat kepada Allah. Masya Allah, jadi perawat juga punya peran membantu pasien buat lebih dekat sama Allah ya Kak? Betul banget Debbie, perawat bukan cuma merawat fisik pasien, tapi juga membantu mereka menemukan ketenangan batin, misalnya dengan mendengarkan curhatan pasien, mengingatkan untuk berzikir, terus membaca ayat-ayat Al-Quran, atau sekedar menenangkan hati mereka dengan perkataan kita yang lembut. Oh, jadi kayak spiritual care gitu ya Kak? Iya betul, dan itu Islami banget loh. Islam mengajarkan kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan berbuat sebaik-baiknya kepada sesama, apalagi pada orang yang sakit atau yang sedang lemah seperti itu. Aku setuju, bahkan di Al-Quran Allah berfirman bahwa siapa yang menolong satu jiwa seolah-olah dia telah menolong seluruh manusia. Jadi perawat itu punya posisi mulia banget di mata Allah kalau niatnya karena ibadah. Wah, jadi termotivasi banget aku jadi perawat. Jadi perawat itu bukan cuma kerja ya Kak, tapi juga ada pahala. Iya benar, kalau kita setiap melakukan tindakan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, mulai dari mengganti perban, menyuapi pasien, mengusap air mata pasien, semuanya itu bisa menjadi ibadah. Masya Allah, keren banget ya Kak. Jadi sebenarnya keperawatan paliatif Islam itu kok adalah kombinasi antara ilmu medis, empati, dan nilai spiritual ya. Betul, kalau manusia itu bukan cuma tubuh, tapi juga punya hati dan ruh. Kalau tubuh dirawat tapi hatinya hancur, itu belum tentu sembuh secara utuh. Jadi intinya dalam keperawatan paliatif itu kita harus melayani dengan ilmu ya Kak, dengan hati dan dengan iman yang kuat ya. Tepat banget dari ilmu di tangan, cinta di hati, dan iman di jiwa. Itu prinsip yang seharusnya dipegang oleh semua perawat. Wah, ini banget nih Kak. Jadi benar terus dicatatkan. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat obrolannya hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap tindakan perawatan, khususnya dalam pelayanan paliatif. Amin. Sampai jumpa lagi di ngobrol santai keperawatan berikutnya. Ingat, merawat dengan hati adalah bentuk ibadah juga. Assalamualaikum.